Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kembali lagi bersama saya Mumu. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang games dan gamers. Games dan gamers kadang bikin gemes, bener gak sih? Gemes karena kalau diminta berhenti kadang susah banget ya, bener gak? Nah bilangnya pasti iya mah ntar lagi pak, iya 5 menit lagi mah, 10 menit lagi mah, dan lain sebagainya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ayah bunda, mari kita coba cek lagi. Emang sebegitu jeleknya ya pengaruh games bagi anak-anak kita? Games itu pada dasarnya sifatnya netral kok ayah bunda, mirip-mirip pisau. Bisa berdampak baik atau buruk itu tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk apa tujuannya. Seorang ahli bernama Jesse Scale mengatakan bahwa game adalah sebuah aktivitas untuk nyelesain suatu masalah yang dikemas dengan cara yang menyenangkan. Sebenarnya ada perbedaan nih antara main game, jadi atlet game, dan juga kecanduan. Main game itu bisa dibilang rekreasi, sepanjang ada aturan lama bermainnya dan juga aturan jenis game yang dimainkannya. Atlet game itu adalah profesi karena kita harus serius dan butuh dukungan dalam menjalaninya. Nah ini kita akan bahas nih nanti di pertemuan selanjutnya. Sementara kecanduan itu namanya perlu diobatin ayah bunda, karena seringkali udah ngeganggu kehidupan pribadi dan sosial. Sekali lagi ya bunda, walaupun sama-sama main game, tiga hal ini beda antara main game itu rekreasi, atlet game itu profesi, dan kecanduan itu perlu diobati. Perlu kita ketahui juga, game itu nggak hanya online atau di HP aja, tapi sebenarnya game itu ada juga yang offline. Pernah nggak waktu kecil dulu ada ayah bunda yang pas bulan puasa gitu ngetok tetangganya ngajakin main monopoli, main halma, main catur, main gobak sodor. Nah semua itu game pada dasarnya ya bunda. Selalu ada tujuan di belakangnya, entah itu untuk melatih motorik, akurasi, berpikir kritis, kerjasama, belajar sejarah, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih game online atau yang di HP itu lebih menarik dan bisa membuat orang stay lama-lama di sana? Padahal kan kalau gamenya di HP kita nggak bisa benar-benar pegang tuh gamenya gitu ya. Nggak kayak kita main Monopoly, kita bisa pegang hotelnya, kita bisa pegang karakternya gitu loh. Dia nggak nyata gitu kalau di HP itu. Kenapa sih lebih menarik? Sebetulnya game board game atau game offline itu juga sebenarnya bisa menarik, tergantung seseru apa cara mainnya dan juga gimana keterlibatan anak di dalamnya. Nah cuman saya akan coba bahas di sini. Kenapa game di smartphone dan di gadget itu seru gitu loh bagi anak-anak kita. Kalau kita bisa telah lagi, ada 5 penyebabnya. Ada 5 nih ayah bunda. Yang pertama, suara atau backsoundnya itu sering ngangenin, meresap banget dan juga terngiang-ngiang. Bisa dicoba dicek sama anak-anaknya atau bahkan sama yang suka main game lah gitu ya. Contoh misalnya dia suka main Mobile Legends, suka ada suara kayak gini nih ya bunda. Come to Mobile Legends 5 seconds before the enemy reach the battlefield. Nah coba ditanya tuh sama yang pemain game itu, suka keinget-inget nggak suara-suara yang kayak gitu? Pada dasarnya itu sulit banget tuh buat lepas dari kepala kita tuh gitu ya. Yang kedua, visualnya itu keren ayah bunda. Kita bisa lihat gambar atau grafiknya tuh seperti ini nih. Bayangin tuh 3D, hampir menyerupai aslinya. Makin betah lama-lama di depan layar. Bahkan beberapa game online tuh kita bisa atur karakter kita sendiri loh ya bunda. Kita bisa bikin baju sendiri, kemudian rambutnya kita bisa bikin rambutnya semau kita, mukanya dan lain sebagainya. Apanya betah lah gitu ya di game lama-lama. Yang ketiga, gameplay atau cara bermain game online itu pada dasarnya dinamis atau berubah-ubah. Artinya kalau kita main ular snack gitu ya, atau dulu gitu ya, atau kita main Tetris ya, kita pasti tahu lah ya, pasti ada bentuknya yang kayak gini, kayak gitu ya. Udah ketebak lah gitu ya. Tapi kalau main game online, kalau kita main sekarang dengan 5 menit kemudian itu bisa jadi beda ya bunda. Gak bisa diprediksi. Itu yang membuat game online itu bikin pemainnya tuh nunggu-nunggu dan terus ningkatin skill dari waktu ke waktu. Bayangin nih ada level-levelnya gitu loh kalau misalnya di game online tuh. Yang keempat, penghargaan yang real time. Jadi ketika bermain game, setiap kali kita mendapatkan pencapaian selalu ada penghargaan, baik dari segi material dalam bentuk barang seperti gambar ini nih,
atau immaterial seperti pujian atau penerimaan seperti gambar ini nih. Legendary! Double kill! An ally has been slain. Triple kill! Penghargaan ini tidak lepas karena memang di game itu sangat penuh tantangan ayah bunda. Kalau udah beres level 1 naik level 2, level 2 naik level 3. Jadi si para pemain ini tuh jadi kayak nagih gitu loh. Oke, waduh ini belum sampai level 5 nih, orang lain udah sampai 5 nih. Karena memang penghargaannya itu benar-benar instan gitu loh. Yang kelima, bisa terkoneksi sama orang-orang baru yang kita tuh nggak pernah sangka. Bahkan bisa jadi orang itu jadi sahabat atau orang tua kita walaupun kita nggak pernah ketemu sama sekali. Nah, pengalaman bertemu dengan orang-orang baru inilah yang mahal, yang membuat kita tuh nggak pernah bosan setiap harinya. Ada cerita di mana kalau kita main game gitu ya, ketemulah di dalam game itu, terus mainnya tuh sama-sama nyaman, bikin enak, menang terus, lama-lama bikin grup WA, lama-lama bikin ketemuan, kurang lebih kayak gitu. Jadi udah banyak banget cerita di mana gamers sahabatan gara-gara ketemu di dalam game gitu. Nah, jadi semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan empati kita tentang games dan gamers ayah bunda ya. Jadi sekarang ngomongin games dan gamers, masih gamers gak? Oke, kita akan bahas lagi ya nanti di diskusi secara langsung gitu. Baik ayah bunda, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.